Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, mohon maaf banget ya, ini udah telat banget. Tapi ya gimana lagi, Mimin memang harus mengutamakan pekerjaan Mimin ya teman-teman. Oke, yuk kita mulai reviewnya. Dan semoga teman-teman masih setia nonton dramanya ya. Yuk kita mulai. Setelah mendengar pernyataan dari Jo Han Sul, Kim Tak langsung pergi menemui ayahnya Sung Hyun di rumahnya. Di sini dia langsung menanyakan semua hal yang diceritakan oleh Jo Han Sul kepada ayahnya Sung Hyun. Namun ayah Sung Hyun hanya tetap membela dirinya dan tidak mengatakan apa-apa. Dan kebetulan pada saat itu Sung Hyun juga langsung datang ke sana dan menanyakan hal itu juga kepada ayahnya. Dan Mimin agak bingung dengan ayah Sung Hyun, sebenarnya apa sih yang dia sembunyikan, kenapa dia tidak mau terbuka kepada anaknya sendiri. Apalagi Kim Tak benar-benar emosi ketika dia tahu bahwa ayahnya Sung Hyun ini bersekongkol dengan Jo Han Sul. Alhasil Sung Hyun juga menjadi dibenci oleh si Kim Tak dan dia pun langsung memutuskan pertemanan mereka pada malam itu juga. Keesokan harinya, Bum Ju memberitahukan kepada teman-teman mereka bahwa Kim Tak dan juga Sung Hyun sudah tidak sekamar lagi. Teman sekamar Sung Hyun sekarang adalah Dae-il, dan ketika Dae-il penasaran nih kira-kira apa sih yang terjadi antara si Kim Tak dengan Sung Hyun. Namun Sung Hyun mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka dan dia pun memilih untuk pergi keluar dari kamarnya karena dia tidak memberitahukannya kepada si Dae-il. Selain itu, Enkang juga penasaran apa yang terjadi antara Kim Tak dan juga Sung Hyun. Dia pun melihat Sung Hyun lagi berjalan sambil lemas gitu. Setelah itu dia ngajak Sung Hyun untuk berbicara berdua dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di antaranya dengan si Kim Tak. Namun di sini Sung Hyun masih belum mau jujur kepada Enkang. Mimin agak kesel nih di sini sama Sung Hyun, harusnya bilang aja gitu loh. Alih-alih dia cerita kepada Enkang, dia malah mengatakan bahwa dia belum siap bercerita dan mengatakan bahwa dia ingin memulihkan pikirannya terlebih dahulu dan pergi meninggalkan Enkang. Kemudian Kim Tak secara tiba-tiba memberikan surat pengunduran dirinya kepada Prof Cha. Nah, di sini si Prof Cha itu mengatakan bahwa dia mau aja menandatangani itu, tapi dia harus tahu apa alasan Kim Tak keluar. Setelah mendengar semua alasan Kim Tak, setelah itu Prof Cha langsung menghubungi ayahnya Sung Hyun dan mengajak berjumpa. Dimana di sini awalnya ayah Sung Hyun kira mereka mau bernostalgia gitu, tapi ternyata Prof Cha langsung ke intinya dan menanyakan tentang Kim Tak kepada ayahnya Sung Hyun. Namun ayahnya Sung Hyun masih berpura-pura tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh si Prof Cha. Setelah itu Prof Cha langsung memperjelas ucapan yang baru dia katakan sebelumnya. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba aja teman ayahnya Sung Hyun langsung datang dan si Prof Cha pun udah langsung gak nyaman lagi dengan pembicaraan itu karena itu kan bersifat pembicaraan yang pribadi di antara mereka berdua. Setelah itu si Prof Cha memutuskan untuk pergi dari sana. Nah, di sini bakal terungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan nih teman-teman. Ternyata ayahnya Sung Hyun ini tidak 100% bersalah. Ternyata teman ayah Sung Hyun inilah yang mengadukan semuanya kepada ayah Jo Han Sul tentang rencana yang sudah dibuat oleh ayahnya Sung Hyun bersama dengan Prof Cha, Detektif Kang, dan juga si Kim Hyun Soo. Ayah Sung Hyun berharap bahwa dengan memberikan informasi tersebut kepada temannya, maka temannya itu bakal membantunya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan ketika dia lihat isi dari file yang udah diberikan Hyun Soo kepadanya, ternyata dia kaget banget dengan nama-nama yang tertera di sana. Dan banyak banget oknum-oknum Pak Pol yang terlibat dalam hal tersebut. Dan ketika ayah Hyun Soo ingin mengkonfirmasi semuanya kepada temannya, ternyata temannya itu sudah berkumpul dengan orang-orang yang terlibat di sana, termasuk si Jo Han Sul. Dan awalnya ayah si Sung Hyun ini ingin mengungkapkan semuanya kepada publik termasuk kejahatan teman-temannya itu. Namun akhirnya ayah Sung Hyun tetap terpengaruh oleh mereka. Keesokan harinya lagi dan lagi Dae-il mendengar permasalahan yang dialami oleh Hana. Nah, ternyata Hana bekerja sebagai guru dan dia mengambil banyak kelas hanya untuk memberikan uang yang diminta oleh ibunya. Melihat Hana sedih dan juga kesusahan seperti itu membuat Dae-il menjadi tergerak untuk membantu Hana.
Bum Ju juga dibuat kaget dengan tiba-tibanya barang-barang dari si Kim Tak itu langsung menghilang dan bersih tanpa noda. Lalu dia juga memberikan surat yang ditujukan oleh Kim Tak kepada Shin Ari. Nah, membaca surat tersebut, Shin Ari langsung emosi dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dan dia pun ternyata mencoba untuk menghubungi Kim Tak, namun ternyata berapa kali pun dia coba menghubungi Kim Tak, HP-nya Kim Tak itu tidak aktif sama sekali. Dan hal itu membuat Shin Ari semakin sedih dan dia khawatir dengan keberadaannya Kim Tak. Ternyata Kim Tak memutuskan untuk pergi pulang ke rumahnya di kampung ataupun di desa, dan dia sebelumnya juga mengunjungi makam abangnya dia. Dan di sini juga dia belum jujur kepada neneknya bahwa dia sudah keluar dari kampus karena neneknya kaget kok tiba-tiba Kim Tak pulang padahal seharusnya dia masih bersekolah ataupun berkuliah di kampus. Pada malam harinya Sung Hyun juga ternyata membuat formulir pengunduran dirinya. Wah, kok banyak banget mereka yang keluar ya. Dan keesokan harinya dia langsung diajak ketemu oleh Eun-kang karena Eun-kang udah semakin khawatir banget dengan keadaan Sung Hyun yang terus-menerus murung. Nah, pada saat mereka sudah di dalam mobil dan dalam perjalanan, Eun-kang mengatakan bahwa mereka bakal menemui Kim Tak. Awalnya Sung Hyun gak mau, tapi Eun-kang tetap memaksa. Ketika mereka sampai di tempatnya si Kim Tak awalnya kaget banget dong karena melihat Sung Hyun dan juga Eun-kang ada di sana. Setelah itu Eun-kang menyuruh mereka berdua untuk berbicara secara pribadi, dan di sini neneknya si Kim Tak juga penasaran apa yang terjadi dan apa masalah Kim Tak. Tapi untung aja Eun-kang mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa kepada Kim Tak. Dan di sini jugalah Eun-kang akhirnya tahu permasalahan yang dialami oleh Kim Tak dan juga Sung Hyun. Sementara itu, ketika Kim Tak dan juga Sung Hyun lagi berbicara berdua, Sung Hyun langsung meminta maaf kepada si Kim Tak dan juga mengatasnamakan ayahnya. Namun di sini Kim Tak mengatakan kepada Sung Hyun sebenarnya pikirannya bisa menerima hal itu, namun hatinya tetap tidak bisa menerima bahwa dia harus memaafkan Sung Hyun dan juga ayahnya. Setelah itu Sung Hyun menawarkan dirinya lah yang harus berhenti, bukan Kim Tak. Namun Kim Tak tidak menerima hal itu dan mengatakan bahwa cita-citanya bukanlah polisi. Dan karena masih emosi dia langsung pergi meninggalkan Sung Hyun dan tidak mau lagi berbicara dengannya. Di sisi lain, Dae-il yang mengetahui kesulitan keuangan yang dialami oleh Ki-hana, dia langsung memutuskan untuk menjadi supir pribadi orang lain dengan cara dibayar gitu loh teman-teman. Jadi dia kayak sistem booking gitu, dan dari sana dia mendapatkan uang yang cukup banyak, dan kebetulan sebelum pulang dia mau mengambil orderan terakhir. Kebetulan alamatnya cukup dekat dari sana, dan setelah itu dia langsung memutuskan untuk pergi menjemput orang tersebut. Kemudian Dae-il disuruh untuk menunggu sekitar 30 menit sebelum orang itu keluar karena orang itu masih ada urusan di dalam villa tersebut. Nah, sambil menunggu biar nggak bosan dia langsung menelpon Ki-hana dan membicarakan tentang satu bintang gitu yang dia lihat di langit, kemudian dia foto dan dia kirim kepada Ki-hana. Wah, mereka berdua nih semakin lama semakin romantis gitu ya teman-teman. Aduh. Sementara itu, Eun-kang dan juga Sung Hyun memutuskan untuk istirahat sebentar sambil mengobrol karena kebetulan si Eun-kang ingin tahu apa hasil pembicaraan dari Sung Hyun dengan Kim Tak tadi siang. Nah, pada saat itulah si Sung Hyun menceritakan semuanya kepada Eun-kang dan dia pun mengatakan bahwa dia belum menceritakan lebih awal karena dia takut Eun-kang menjadi kecewa kepadanya. Tapi ternyata responnya Eun-kang itu di luar dugaan si Sung Hyun. Ternyata Eun-kang mengatakan bahwa apapun masalah yang dihadapi oleh si Sung Hyun, dia bakal terus mendukung Sung Hyun. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba aja Dae-il menghubungi si Sung Hyun karena dia lagi bosan banget nih karena orang yang dia tunggu itu belum kunjung datang padahal udah lebih dari 30 menit. Dan pada saat itu Dae-il juga mengatakan kepada Sung Hyun bahwa dia curiga dengan orang yang ada di villa itu. Sebenarnya Sung Hyun mengatakan kepada si Dae-il untuk jangan ikut campur dan segera menghubungi Pak Pol. Tapi ternyata si Dae-il ini agak bandel dan dia malah pergi ke sana dong. Awalnya si Dae-il ini masih aman-aman aja dan dia juga mengatakan bahwa dia dipesan sebagai supir oleh salah satu orang yang ada di dalam sana.
Setelah itu orang itu langsung memberikan uang yang dibutuhkan oleh Dail dan langsung menyuruh Dail untuk segera pergi dari sana. Nah, tapi si Dail ini masih bandel aja karena dia penasaran banget apa yang terjadi di dalam itu dan dia pun memutuskan untuk pergi lagi ke sana dan melihat apa yang terjadi di dalam. Dia pun kaget banget setelah melihat apa yang terjadi di dalam sana. Tapi ternyata si sekretaris ini tuh melihat kelakuannya si Dail dan alhasil Dail kepergok dong. Lalu Dail mencoba untuk membela dirinya dan segera kabur dari sana. Dan inilah sebenarnya adegan yang sangat tidak kita inginkan. Setelah itu Dail ternyata langsung dikejar oleh orang-orang tersebut dan di sini pun sebenarnya dia mencoba untuk meminta bantuan dan menghubungi Sung Hyun dan mengatakan bahwa dirinya lagi dalam masalah. Dan dia belum sempat mengatakan di mana keberadaan dirinya, tiba-tiba aja mobilnya Dail langsung terjun dan langsung masuk ke dalam air. Dan ternyata mobilnya itu pun tidak bisa dibuka sama sekali. Lalu Sung Hyun dan juga Eun-kang semakin khawatir apa yang terjadi kepada Dail. Sung Hyun mencoba terus menghubungi Dail tapi benar-benar tidak bisa dan HP-nya sudah tidak aktif sama sekali. Dan tiba-tiba aja ada perkataan dari Eun-kang, dia penasaran dengan harapan Dail pada saat terakhirnya. Apakah benar Dail yang bakal koit? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di 2 episode ending minggu depan. Thank you for watching, see you next video, bye bye.